Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arshinta Hermadianti dengan NIM 1801909 dari kelas 7 BPJST. Di sini saya akan membahas mengenai model-model pembelajaran terpadu. Namun sebelum itu kita masuk ke pengertian pembelajaran terpadu terlebih dahulu. Nah, pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Selanjutnya, menurut Forgati dalam bukunya How to Integrate the Curricula, ada 10 macam model pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu the connected model atau model terhubung atau model keterhubungan. Nah, model keterhubungan ini yaitu dalam setiap mata pelajaran berisi konten yang berkaitan antar topik dengan topik dan konsep dengan konsep dalam satu mata pelajaran. Model ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi intern bidang studi itu sendiri. Isi mata pelajaran yang dikaitkan misalnya topik dengan topik, konsep dengan konsep, dan ide-ide yang berhubungan. Contoh dari penerapan model keterhubungan dalam pembelajaran misalnya bidang studi IPA kelas 6 SD dengan tema air dan pengangkutannya. Dengan konsep antara lain yang pertama yaitu air merambat melalui celah-celah kecil. Nah, ini adalah masuk ke gejala fisika. Yang kedua, air yang diserap akan diangkut melalui pembuluh kayu ke daun-daun. Nah, ini adalah gejala biologis. Dan yang ketiga, air dari suatu wadah dialirkan melalui suhu kompor dapat mengairi beberapa pot bunga. Nah, ini masuknya ke teknologi. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu model jaring laba-laba. Model jaring laba-laba merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Nah, contohnya yaitu dari penggunaan pembelajaran model ini adalah siswa dan guru menentukan tema, misalnya air, maka guru-guru mata pelajaran dapat mengajarkan tema air itu ke dalam sub-sub tema, misalnya siklus air, kincir air, air waduk, air sungai, bisnis air dari PDAM yang tergabung dalam mata pelajaran matematika, IPS, IPA, dan bahasa. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu the integrated model atau model integrasi, yaitu pembelajaran yang menggabungkan bidang studi dengan cara menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling berhubungan di dalam beberapa bidang studi. Nah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antar bidang studi. Contoh dari model keterpaduan atau integrasi yaitu guru menentukan konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang akan diajarkan dalam satu semester dari beberapa bidang studi bahasa Indonesia, PKN, IPA, dan IPS. Nah, konsep dari bahasa Indonesia misalnya mendiskusikan rencana kegiatan, membahas masalah yang dihadapi. Konsep dari PKN misalnya tenggang rasa, percaya diri, ketertiban, dan kerajinan. Konsep dari IPA yaitu misalnya siswa memahami pengertian, sifat-sifat, gaya, serta mampu menerapkan dalam rencana dan membuat karya berupa benda yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari. Dan contoh dari konsep IPS yaitu siswa mengenal jenis sumber daya manusia dan ciri khas kebudayaan Indonesia, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke model sarang atau nested. Adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengordinasi. Artinya, memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Model ini masih memfokuskan keterpaduan beberapa aspek pada kemudian dilengkapi dengan aspek keterampilan lain. Nah, contohnya adalah pada mata pelajaran bahasa Indonesia terdapat aspek membaca, menulis, berbicara, menyimak. Keempat aspek tersebut menjadi satu keterpaduan yang menghasilkan keterampilan bahasa. Selanjutnya yaitu model penggalan atau model fragmented.
Nah, adalah model pembelajaran konvensional atau umum yang terpisah secara mata pelajaran. Nah, hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Contohnya yaitu dalam satu pelajaran terdapat materi perambatan cahaya atau prediksi dan peta konsep yang merupakan pemanduan berbagai bentuk penguasaan konsep, keterampilan berpikir, dan keterampilan mengorganisir. Selanjutnya yaitu the sequence model atau model